ada yang kurang nih. Assalamualaikum, halo guys. Perkenalkan, nama saya Azahra Ismi Umaya. Saya Nadia Mutiara Putri. Saya Devina Dwi Cahyani. Saya Sarianti Putri. Saya Ulan Maulidia. Saya Fauziani Sanahma. Udah pada rapi aja? Kita mau kemana nih? Kita hari ini mau ke tempat peninggalan sejarah loh. Ikutin keseruan kita hari ini ya. Let's go! Sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat dengan luas lebih dari 1.300 meter persegi. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai dengan 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Sejarah Jakarta. Berikut adalah patung Hermes, yaitu dalam mitologi Yunani, Hermes adalah anak dewa Zeus. Dia merupakan dewa kerumunan orang perdagangan, pengembangan batu dan api serta perlindungan para perjalanan. Hermes ditampilkan dalam posisi sedang berlari, tertumpu pada satu kaki bersayapnya yang melambangkan kecepatan sambil memegang tongkat bersayap menunjukkan dua ekor ular. Berikut ini adalah penjara bawah tanah di Museum Fathahillah. Penjara bawah tanah di Museum Fathahillah menyimpan banyak misteri. Konon pada pemerintahan Hindia Belanda, bangunan ini merupakan tempat eksekusi hukuman mati. Ribuan orang Tionghoa dan seorang pemberontak bernama Peter R. Bergfeld beserta rekan-rekannya merenggang nyawa digantung di sini.
dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan. Dari segi teknologi, muncul kemampuan mengumpan atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Sementara, masa perunggu besi dicirikan dengan muncul kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan artefak logam, serta pengerjaan kayu dan perahu. Situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa penghunian tersebut. Masa penghunian adalah sejarah yang paling tua, yaitu masa berburu dan meramu sejauh ini belum pernah ditemukan di wilayah Jakarta.
menghiaskan ukiran seorang ksatria yang memegang perisai berhiaskan kepala manusia yang buruk rupanya. Sindu Darsono Soedjojono atau lebih dikenal dengan nama S. Soedjojono adalah salah satu tokoh penting di dalam seni rupa modern Indonesia. Soedjojono terkenal akan kritik terhadap satu gaya seni yang menunjukkan representasi ideal dari Indonesia dengan pemandangan-pemandangan indah yang mendominasi awal abad 20 Masehi. Dia menggunakan istilah Mohini atau Hindia cantik untuk menyatakan penolakannya. Soedjojono memilih gaya melukis yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dari orang Indonesia dan persoalan-persoalan di masa rezim kolonial melalui tulisan dan tafsirannya. Soedjojono mencerminkan karakter sendiri sebagai seorang pemikir yang tertua dalam tersebar luas melalui keterlibatannya di dalam beberapa asosiasi seni yang disignifikasikan selama masa kolonial. Dia adalah satu pendiri dari Persabi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia 1938, SIM Seniman Indonesia Muda 1946, Monto Seni di Departemen Kebudayaan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, dan Kominfo Sidoso. Keterlibatannya dalam asosiasi-asosiasi penting ini dilakukan bersama dengan banyak seniman terkemuka lainnya saat itu, termasuk Avandi, Agus Jaya, Heng Antung, dan Hendra Gunawan. Ini memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan seni Indonesia modern. Berpindah ke sisi tengah, bagian ini adalah lukisan yang paling besar di antara dua lukisan lainnya. Gambar ini menceritakan tentang pertempuran yang dilakukan kawanan pasukan Mataram ke Batavia pada tahun 1629. Dalam gambar ini terlihat adanya kepulan asap hitam yang menjelaskan bahwa pasukan Sultan Agung berhasil membakar benteng Batavia. Dikatakan J.P. Choi meninggal karena serangan tersebut. Pada waktu itu,
sekitar 10.000 pasukan Mataram mengepung benteng Batavia. Pasukan dipimpin oleh Tumenggung Bahurekasa, Pangeran Mandurareja, dan Dipati Ukur. Karena kesalahan dalam menyusun strategi, banyak pasukan Mataram meninggal karena penyakit dan kelaparan. 700 anggota pasukan yang tersisa dihukum mati. Area tempat para pasukan pernah berdiam selama masa penyergapan sekarang diketahui sebagai Mataram. J.P. Coen, Gubernur Jenderal VOC pada masa tersebut, meninggal setelah serbuan di 1628 karena penyakit kolera. Berpindah pada lukisan bagian kanan, tergambar sosok dua laki-laki yang dapat diidentifikasi sebagai Bupati Tegal, Raden Ronggo, dan Gubernur Jenderal Belanda, yaitu Jan Pieters Zontje, yang sedang berbincang di pelabuhan Sunda Kelapa. Kiai Rangga adalah mata-mata yang dikirim oleh Mataram untuk bertemu dengan Jan Pieters Zontje, yaitu Gubernur Jenderal VOC tahun 1618 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629 yang berpura-pura untuk menawarkan fakta damai. Misi asli Kiai Rangga adalah untuk mencari tahu kelemahan pertahanan VOC untuk mempersiapkan serangan Mataram terhadap Batavia.